Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan kembali membahas tentang soal latihan PAT untuk mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Nah, untuk soalnya langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1. Di sini terdapat soal yaitu 2 garis G dan L dikatakan tegak lurus apabila ... Untuk opsi jawabannya, A. G dan L berhimpitan, B. G dan L saling sejajar, C. G dan L saling berpotongan, dan D. G dan L saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Oke, untuk mengerjakannya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tegak lurus. Oke, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini. Di sini ada garis G, kemudian ada garis L. Nah, garis G dan L ini mereka saling berpotongan, yaitu berpotongan di satu titik, yaitu ini. Nah, kemudian garis G dan L ini juga membentuk sudut 90 derajat. Nah, sehingga agar dua garis itu bisa dikatakan saling tegak lurus, maka syaratnya adalah yang pertama saling berpotongan, dan yang kedua adalah membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor kedua. Untuk soal nomor 2, penyiku dari sudut 47,5 derajat adalah, untuk opsi jawabannya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sudut penyiku. Nah, sudut penyiku ialah sudut yang apabila dijumlahkan akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sehingga, misalkan kita punya sudut X dan sudut Y. Nah, jika mereka merupakan sudut saling penyiku, berarti ketika X dan Y ini dijumlahkan, hasilnya harus 90 derajat. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Sudut X ditambah sudut Y sama dengan 90 derajat. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Misalkan 47,5 ini adalah sudut Y. Kita masukkan ke persamaan, sehingga diperoleh sudut X ditambah 47,5 sama dengan 90. Sehingga X sama dengan 90 dikurangi 47,5. Dan jawabannya ketemu 42,5. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pelurus dari sudut 110 derajat, 45 menit, 15 second adalah, berikut untuk opsi jawabannya. Nah, di sini ada satuan, yaitu ini, yang bagian ini, yaitu menit, dan yang sini adalah second. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus tahu dulu konversi dari satuan derajat ke satuan menit, dan satuan derajat ke satuan second. Nah, berikut adalah informasinya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 second. Baik, kita kembali ke soal.
Yang ditanya di sini adalah sudut pelurus. Nah, otomatis kita harus tahu sudut pelurus itu apa. Sudut pelurus itu merupakan sudut yang apabila dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Misalkan kita punya dua sudut, yaitu sudut X dan sudut Y. Nah, sudut X dan sudut Y ini akan saling berpelurus ketika dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat, sehingga dapatlah persamaan seperti ini. Sudut X ditambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Kita masukkan. Nah, sudut X ditambah sudut Y yang kita ambil dari soal, yang kita cari sudut pelurusnya, yaitu 110 derajat 45 menit 15 second sama dengan 180 derajat. Sekarang kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh sudut X sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat 45 menit 15 second. Nah, sekarang coba teman-teman lihat di sebelah sini. Untuk 180 derajat, ini ada derajatnya. Dan untuk 110 derajat, ini juga satuannya derajat. Tapi bagaimana dengan yang belakang? Yang 45 menit dan 15 second. Nah, untuk mengoperasikannya, berarti kita harus mengkonversi satuan dari 180 derajat ini biar ada menit dan secondnya. Caranya seperti apa? Ingat, kalau 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sehingga kalau 180 derajat ini kita ambil 1 derajat, kita jadikan 60 menit, maka diperoleh seperti ini. 180 derajat dikurangi 1 derajatnya kita jadikan menit, yaitu 60 menit, sehingga tersisa 179 derajat 60 menit. Dikurangi lagi dengan 110 derajat 45 menit 15 second. Nah, di sini masih ada secondnya, sedangkan yang di sini, yang bagian depan, belum ada secondnya. Sehingga kita harus mengkonversi lagi dari menit menjadi second, yaitu 1 menit 60 second. Sehingga yang 60 menit ini kita ambil 1 menit, sisanya 59. Jadi 180 derajat ini kita bisa tulis menjadi 179 derajat, 59 menit, dan 60 second. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal operasikan saja, di mana derajat dengan derajat, menit dengan menit, second dengan second. Coba kita kerjakan ya. 179 derajat dikurangi 110 derajat. Jadi 69 derajat. 59 menit dikurangi 45 menit. Dapat 14 menit. 60 second dikurangi 15 second. Diperoleh 45 second. Sehingga diperoleh hasil yaitu sudut X sebesar 69 derajat, 14 second, 45 menit. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, jadi untuk pengerjaan soal seperti ini kita harus tahu konversi dari derajat ke menit dan menit ke second. Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini masih sama seperti tadi, yaitu menjumlahkan satuan sudut, yaitu derajat, menit, dan second. Oke, kita mulai. Hasil dari 70 derajat, 45 menit, 52 second, ditambah dengan 40 derajat, 40 menit, dan 40 second adalah berikut untuk pilihan jawabannya.
Oke, kita ingat lagi kalau 1 derajat itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 second. Begitu pula kalau dibalik, 60 second sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 derajat. Oke, sekarang kita coba kerjakan. 70 derajat 45 menit 52 second ditambah dengan 40 derajat 40 menit 40 second, maka diperoleh hasil seperti ini. Dari mana hasilnya? Yaitu derajat dijumlah dengan derajat, 70 tambah 40 sama dengan 110, menit dengan menit, 45 menit ditambah 40 menit menjadi 85 menit, dan second dengan second. 52 second ditambah 40 second menjadi 92 second. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Oh, ternyata belum ada, berarti harus ada yang disederhanakan. Ingat, kalau 60 second itu kita bisa jadikan 1 menit. Sedangkan 60 menit bisa kita jadikan 1 derajat. Sehingga yang 92 second ini kita ambil 60 second, sisanya berapa? Sisanya adalah 32 second. Kemudian yang 60 secondnya kita jadikan ke, iya benar, jadikan ke menit, sehingga yang 85 menjadi 86. Nah, kemudian yang 86 menit ini kita ambil 60 menitnya untuk dijadikan 1 derajat. Nah, 86 dikurangi 60, dapatlah 26. Kemudian yang 60 menit kemana? Kita masukkan ke derajat, yaitu 110 ditambah 1 derajat yang dari 60 menit tadi, sehingga diperoleh 111 derajat, 26 menit, 32 second. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya, oke. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, berikut soal nomor 5. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 12.40 adalah. Nah, untuk mencari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit, kita harus tahu tentang sebuah teori bahwa ketika sebuah jarum itu berputar satu putaran, maka jarum tersebut akan menempuh sudut sebesar 360 derajat. Nah, seperti ini. Kita ulangi. Nah, seperti itu. Nah, berarti satu putaran itu menempuh 360 derajat. Sedangkan pada jarum jam atau jam ini terdapat 60 menit. Sehingga kalau dia berputar satu putaran, berarti dia menempuh 60 menit. Nah, sehingga satu putaran tadi 360 derajat, dan satu putaran itu 60 menit, maka dapat diperoleh bahwa sudut yang ditempuh untuk menempuh 1 menit itu sebesar 360 derajat dibagi dengan 60 menit, menjadi 6 derajat. Nah, sedangkan sudut yang sebelah sini, yang dari angka 12 menuju angka 1, itu berarti berapa? Nah, di antara angka 12 dan angka 1 ini terdapat 5 strip. 5 strip garis. Berarti 5 menit. Nah, 5 menit berarti berapa derajat? 5 kali 6 berarti 30. Nah, kita ulang ya. Tadi satu putaran 360 derajat. Satu putaran 60 menit. Berarti 1 menit 6 derajat.
Nah, sedangkan kalau yang dari angka 12 menuju angka 1, atau angka 1 menuju angka 2, itu karena ada 5 menit atau 5 strip, berarti tinggal 5 kalikan 6, dapatlah 30. Baik, sekarang kita akan mulai bahas untuk soal nomor 5 ini. Nah, untuk mengerjakannya kita harus mengetahui bentuk gambarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan jam yang di sebelah sini. Jarum jam yang pendek ini menunjukkan jam, sedangkan jarum yang panjang itu menunjukkan menit. Nah, ketika pukul 12.40 ini, jarum yang pendek akan berada di antara angka 12 dan angka 1. Kenapa? Karena ketika jalan 40 menit, jarum yang pendek ini juga akan berputar ke kanan, tapi tidak sampai ke angka 1 karena hanya 40 menit yang ditempuh, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi jarak yang ditempuh hanya sebesar ini. Jadi sudut yang ditempuh hanya sebesar ini. Nah, sedangkan yang menit, karena di sini jam 12.40 menit, maka jarum yang panjang ini akan berputar sebesar 40 menit. Seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan ke angka 8 atau ke menit 40. Nah, sekarang perhatikan di sini ada dua lintasan sudut. Pertama yang dibentuk oleh jarum menit dan yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, yang jarum menit ini adalah lintasannya untuk sudut jarum menit, sedangkan yang kecil ini, yang biru, itu adalah lintasan sudut untuk jarum jam. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah sudut terkecil. Nah, sudut yang terkecil itu kita perhatikan di sini. Ternyata di sini ada dua sudut. Yang ini, nah ini yang warna biru, dan yang satunya lagi. Nah, dari sini sampai ke sini, yang warna kuning. Nah, sekarang coba kita lihat. Manakah di antara dua sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini yang lebih kecil? Apakah yang biru atau yang kuning? Ya, tepat. Yang kuning. Sehingga kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Sudut terkecil kita bisa peroleh dari 360 derajat dikurangi dengan sudut antara jarum jam dan menit. 360 derajat dari mana dapatnya? Yaitu dari satu putaran penuh. Ingat, satu putaran penuh tadi 360 derajat. Sedangkan sudut antara jarum jam dan menit yang dimaksud yang mana? Yang ini. Nah, yang warna biru. Berarti kita mula-mula harus mencari besar sudut antara jarum jam dan menit. Oke, sekarang kita cari sudut antara jarum jam dan menit. Caranya seperti ini. Nah, caranya adalah lintasan yang jarum menit, yang ini yang warna merah, kita kurangi dengan lintasan yang jarum jam yang kecil ini. Sehingga sudut yang diperoleh adalah sudut yang warna biru ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Yang untuk lintasan yang sudut jarum menit, itu berarti kita lihat posisinya jarum menit berada di angka berapa. Nah, ternyata dia di angka 8 atau di menit ke-40 dari posisi awal. Berarti sudut yang ditempuh berarti berapa? Ingat, 1 menit 6 derajat. Berarti karena dia sudah menempuh sebesar 40 menit, berarti tinggal kalikan 6. Diperolehlah 40 kali 6 derajat. Nah, sedangkan yang untuk lintasan jarum jam, karena dia hampir menuju ke angka 1, tapi belum sampai. Kenapa belum sampai? Karena
dia hanya menempuh 40 menit. Sedangkan kalau untuk 1 jam itu butuh berapa menit? Iya, butuh 60 menit. Sehingga kita ubah yang 40 menit ini menjadi jam. Caranya seperti apa? Caranya dibagi dengan 60. Berarti 40 dibagi 60. Terus kita konversi ke sudutnya. Ingat, dari jarak dari 12 ke 1, angka 12 ke 1 itu 30 derajat. Sehingga diperolehlah 40 dibagi 60 kali 30 derajat. Sekarang kita selesaikan persamaannya. 40 kali 6 derajat dapat 240. Sedangkan 40 per 60 kali 30 dapat 20 derajat. Sehingga diperoleh sudut antara jarum jam dan menit menjadi ini 220. Nah, karena yang kita cari yang warna kuning, berarti kita tinggal kurangkan dengan 360. Baik, 360 kurangi 220, maka diperolehlah 140. Nah, seperti itu. Jadi karena yang kita cari yang sebelah sini, maka harus dengan cara seperti ini, yaitu 360 dikurangi sudut yang dibentuk antara jarum jam dan jarum menit, yaitu yang biru ini. Nah, sedangkan yang biru, cara mencarinya adalah sudut yang ditempuh jarum menit dikurangi dengan sudut yang ditempuh jarum jam. Seperti itu. Oke, baik. Kalau sudah paham, berarti tadi jawabannya yang C ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Nah, nomor 6 ini masih sama dengan nomor 5. Kita diminta mencari sudut terkecil dari jarum jam dan jarum menit pada pukul 4:45. Nah, sekarang untuk opsi pilihan jawabannya seperti ini. Nah, kita ingat lagi bahwa satu putaran itu adalah 60 menit dan satu putaran itu juga 360 derajat, sehingga 1 menit itu adalah 6 derajat. Nah, caranya sama seperti tadi, kita gambar dulu jamnya. Kita harus tahu bentuk jarumnya itu di mana. Jarum jam di mana, jarum menit juga di mana. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di sini menunjukkan pukul 4:45. Berarti jarum yang pendek, yang jarum jam, itu akan menunjuk di antara angka 4 dan angka 5. Karena jam 4 sudah lewat, sedangkan jam 5 belum sampai. Berarti, nah seperti ini. Jarum yang pendek itu hampir menuju ke angka 5, tapi belum menuju angka 5. Sedangkan jarum yang menit itu sudah melewati atau menunjuk angka 45 menit, seperti ini. Baik. Nah, sama seperti tadi. Yang biru adalah lintasan sudut untuk yang jarum jam, sedangkan yang merah adalah lintasan sudut untuk jarum yang menit. Nah, kembali ke soal. Yang dicari adalah sudut terkecil. Nah, perhatikan. Di sini ada 2 sudut lagi. Yang sebelah sini, nah yang saya kasih warna biru, dan yang sebelah sini, yang atas. Nah, yang saya kasih warna kuning. Yang satu warna biru dan yang satu warna kuning. Nah, sekarang di antara 2 sudut ini, mana yang lebih kecil? Apakah biru atau kuning? Ya, tepat. Yang warna biru. Nah, karena yang warna biru, berarti kita pengerjaannya cukup seperti ini. Sudut terkecil yang ditempuh atau sudut yang terkecil yang dibentuk adalah
lintasan sudut jarum menit yang merah kita kurangi dengan lintasan sudut jarum jam yang biru yang ini, yang ditempuh oleh jarum jam. Sama seperti tadi. Nah, untuk lintasan sudut yang jarum menit, kita lihat dulu. Jarum menit ini menunjuk angka berapa? Nah, ternyata dia menunjuk angka 9 atau menunjukkan 45 menit. Ingat, 1 menit itu 6 derajat, sehingga diperolehlah 45 kali 6 derajat. Ini untuk lintasan sudut jarum menit. Nah, sedangkan yang lintasan sudut jarum jam, kita lihat dia posisinya di mana. Nah, posisinya ternyata angka 4 sudah lewat, tapi angka 5 juga belum sampai. Sehingga, karena yang 4 sudah lewat, berarti 4 lebih sedikit. Nah, lebihnya ini adalah waktu yang ditempuh oleh menitnya, yaitu berapa menit? 45 menit. Sehingga yang 45 menit kita konversikan menjadi jam, yaitu dibagi dengan 60, sehingga diperoleh 45 per 60. Kemudian kita kalikan dengan 1 jam berapa tadi sudutnya? Di antara jam 12 sampai jam 1 atau jam 1 sampai jam 2? Iya, 30. Sehingga 45 per 60 kali 30. Sekarang kita kerjakan. 45 kali 6, 270. Sedangkan 45 per 60 kali 30 dapatlah 142,5. Sehingga kita kurangi diperoleh 127,5. Berarti sudut yang dibentuk pada pukul 4 lewat 45 menit adalah 127,5. Berarti jawabannya yang A. Baik. Baiklah, untuk video kali ini cukup sekian dulu, karena durasinya mungkin akan terlalu lama ketika dilanjutkan. Nah, untuk nomor berikutnya, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.